Ustaz, kemarin ketemu teman Ustaz. Ya. Nah, dia cerita dia udah pernah ikut kursus tasawuf, lalu mau ngajak temennya juga ikut tasawuf. Gitu kan. Katanya itu tasawuf itu kan sesat. Oh gitu. Nggak ada itu di zaman Nabi. Gitu. Seperti itu. Gimana tuh Ustaz? Kok nanya aneh? Ente kan ustadznya. Yang bilang sesat dia. Oh iya. Itu tanya dia. Soalnya tanya dia. Kita sama dulu Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bro and Sis, TK News jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan bersama Ustadz Andika Darmawan. Oke, Ustadz kita sambung Ustadz. Iya. Walaupun yang tadi sebenarnya yang nanya tuh temennya temen aneh, nggak ada salahnya dong, supaya memberikan pencerahan. Iya, baik. Emang bener tasawuf itu tidak ada di zaman Nabi seperti itu Ustadz. Baik. Monggo Ustadz. Jadi kita gini, kalau pertanyaannya apakah ada di zaman Nabi sebagai sebuah ilmu, ya, sebagai sebuah ilmu memang sebagaimana pernah kita bahas kan pada yang sebelumnya, bahwa memang Islam Iman Ihsan ya, memang ilmu tasawuf itu munculnya belakangan, sebagaimana munculnya ilmu fikih juga belakangan, sebagai disiplin ilmu ilmu. Karena kan memang kita tahu ketika sudah kita bahas kan Islam Iman Ihsan, turunannya kemudian menjadi Islam menjadi ilmu fikih, ya. Islam. Iman menjadi ilmu usuluddin, kemudian ihsan menjadi ilmu tasawuf. Nah, sebagai sebuah ilmu memang munculnya belakangan. Ya. Tapi substansinya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya gimana substansinya tuh? Begini, substansi itu kan isinya. Ya, isinya fikih apa sih walaupun dia munculnya belakangan? Ya kan tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji dan sebagainya kan. Ada nggak zaman Nabi? Ada. Tapi kan sebagai sebuah ilmu dia muncul dan penamaannya munculnya belakangan. Tasawuf pun begitu. Apa sih isinya tasawuf? Bagaimana kita beramal soleh dengan ikhlas, ya, menghadirkan rasa khusyuk di dalam ibadah, ya. Kemudian juga kita bisa menerima segala apa yang Allah tentukan. Kalau ketika pahit getir kita sabar, kalau ketika nikmat kita syukur, kita bisa tawakal. Jadi ikhlas, ridho, khusyuk, sabar, tawakal itu kan substansinya ilmu tasawuf. Betul. Jadi itu sudah ada zaman Rasul dan itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh jadi teringat Ustaz. Kan dulu waktu kita bahas Triple I Islam Iman Ihsan itu kan ada hadis yang diangkat tuh. Tentang malaikat Jibril tuh kan yang akhirnya ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ihsan ini yang tasawuf ya, tasawufnya. Adapun mungkin kemudian banyak yang ada yang mengatakan tasawuf sesat. Nah, ini mesti kita pilah dulu. Sebagai ajaran, tasawuf itu tidak sesat. Kita mesti meyakini itu. Dan memang itu sebagai ajaran. Adapun kemudian ada timbulnya orang-orang yang melakukan kesesatan-kesesatan, berarti kita pilah. Bukan ajarannya, bukan ilmunya, tapi pelakunya. Oknumnya, pengamalnya, beberapa pengamalnya ya. Tapi ini pun kemudian bisa kita pilah lagi. Kenapa ada orang mengamalkan tasawuf itu dia bisa sesat? Pertama, pasti dia nggak punya guru. Jadi belajar tasawuf tanpa guru, tanpa pembimbing ya. Tanpa pembimbing. Kan jelas kaidahnya. Betul. Man ta'alamal ilma falaisa lahu syaikhun fasyaihuhu syaiton. Ya Allah, kok ngeliatnya ke saya ya? Siapa pas ngomong saya tuh ngeliatnya ke saya. Ngobrolnya kan sama jenengan. Ngobrolnya. Tadi gimana Ustaz? Artinya Ustaz? Jadi siapa yang belajar ilmu tapi tidak punya guru, tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Aneh ada sono gitu. Jadi yang pertama tadi ya, timbul kesesatan pertama karena belajar tanpa guru. Kedua, ada gurunya, tapi salah guru. Maksudnya, Ustaz? Salah guru gini, guru itu ternyata tidak punya kapasitas sebagai seorang pembimbing spiritual, sebagai syekh mursyid. Memang dia mungkin terlihat punya kelebihan-kelebihan, khoriqul adah ya, keajaiban-keajaiban. Tapi aslinya dia tuh dukun. Dukun dianggap kiai. Nyasar dong. Nah, jadi yang kedua itu pertama tadi tanpa guru. Yang kedua salah guru. Yang ketiga nih, tapi gurunya sudah benar kok, gurunya orang soleh. Nah, berarti dia tidak sesuai bimbingan guru.
Keluar dari yang dibimbingan guru. Kalau gurunya sudah benar, gurunya sudah soleh, sudah sesuai, sudah punya kapasitas sebagai seorang syekh mursyid, tapi masih terjadi penyimpangan kesesatan, berarti dia tidak mengikuti bimbingan guru. Jadi lebih kepada tetap orangnya, bukan ajarannya yang dikatakan terjadi kesesatan-kesesatan itu. Kita ringkas dulu ya, Ustaz ya. Jadi Ibn Ensis yang pertama itu sebenarnya secara istilah tasawuf itu memang tidak ada di zaman Nabi secara istilah. Sepertilah disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, dan lain-lain. Namun substansinya seperti bagaimana belajar ikhlas, belajar sabar, itu sudah ada dari zaman Nabi kan, gitu kan. Nah, yang kedua, bicara tadi tentang tasawuf itu sesat. Itu bisa kita klasifikasi juga ya, Ustaz ya. Yang pertama bisa jadi karena satu, tidak ada guru, tidak ada guru pembimbing. Belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru. Ini bukan guru seperti karena ini keihsanan. Tasawuf batin, inilah guru batin gitu, Ustaz ya, bukan guru-guru disiplin ilmu yang dia belajar otodidak lah, ini otodidak dari kitab-kitab, dari buku-buku. Nah, seperti itu. Tetap nggak boleh, Yang kedua, walaupun sudah ada guru, belum tentu ternyata bisa jadi gurunya bukan guru yang berkualifikasi wali mursyid yang bisa membimbing gitu kan. Yang ketiga, Bro Enesis, bisa jadi gurunya sudah ada, kewaliannya juga memang seorang wali mursyid, namun si pelaku atau pengamal ini keluar dari bimbingan gitu. Kalau kita simpel lagi gini, tanpa guru, salah guru, tidak sesuai guru. Itu tanpa guru, salah guru, tidak sesuai guru. Nah, pertanyaan gini, Ustaz. Kalau tanpa guru, clear ya. Maksudnya kita udah tahu dia punya guru atau enggak. Yang kedua, tanpa salah guru. Salah guru. Gurunya tidak tidak qualified. Dukun misalnya, ternyata dukun. Tidak qualified. Kan UUD sama US, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya seks gitu kan. Ini clear. Keluar dari guru. Kalau tidak tadi kan. Maksudnya gimana keluar? Bisa dijelasin lagi, Ustaz? Begini, kan banyak juga seperti halnya ya di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Banyak orang begini, talqin zikirnya mengambil. Mengamalkannya walaupun sekedarnya. Tapi kan ada bimbingan tambahan, misalnya yang memang bagaimana perilaku keseharian guru. Kalau dalam Taqiyyan Suryalaya itu namanya tanbih. Nah, tidak ngikutin tanbih itu sama juga dengan tidak ngikuti guru. Tidak mengikuti wasiat-wasiat guru, bagaimana pesan-pesan guru dalam kita bersikap, dalam keseharian, bagaimana hubungan kita dalam urusan agama, urusan bernegara, itu kan bimbingan guru. Nah, ketika seorang murid tidak mengikuti, contoh kasus, tidak mengikuti bimbingan guru, berarti dia akan ada potensi-potensi melakukan tadi, apakah kesesatan, apakah kesalahan-kesalahan, itu akan ada potensi seperti itu. Atau mungkin sesuatu yang berlebihan maupun berkekurangan itu. Iya. Tapi memang menarik gini, Ustaz. Emang pada prinsipnya kayak orang senang menyoroti hal-hal yang kurang negatif. Dan itu dipukul rata. Contoh gini, Bro Ensis. Kita tahu lah Islam agama yang damai, benar nggak? Tetapi ketika ada kejadian kekerasan dilakukan oleh orang Islam, dianggap Islam itu radikal, ya kan? Yang terkena ajarannya ajarannya padahal oknumnya, pelakunya. Jadi seperti itu contohnya, Ustaz ya. Seperti itu. Ada orang-orang yang mengamalkan tarekat dari sekian banyak pengamal tarekat yang memang mutabaroh, punya guru yang musalsal sampai kepada Rasulullah. Tapi ada juga satu dua oknum yang akhirnya keluar dari jalur gitu kan. Dan itu yang nanti dijadikan rujukan tasawuf sesat. Itulah mungkin gitu kali, Ustaz ya. Pentingnya kita memilah mana yang sekedar tadi kulit atau luar, mana yang substansi, mana istilah, mana yang substansi. Tapi bagi kita cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Malik tentang keberadaan tasawuf ini. Jadi beliau mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi kata Imam Malik, siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia adalah orang yang zindik. Kemudian orang yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, maka dia adalah orang yang fasik. Fasik. Dan siapa yang mengumpulkan keduanya,
berfikih dan bertasawuf, maka itulah orang yang benar, tahaqqaqa. Jadi kedua-dua ini ingat dong, Bro and Sis, kajian dari Ustadz Andika, kedudukan itu sama pentingnya ya, setara dulu, setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Kayaknya tadi dari Imam Malik itu jadi kesimpulan pegangan kita. Jadi Bro and Sis, belajar tasawuf itu, yaitu jangan sampai ada 3 hal tadi itu. Nggak ada guru, ya kan? Salah guru, tidak sesuai bimbingan guru. Oke, Ustadz, ini dingin nanti nih. Kita belum minum. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kopi dari Kota Mobago nih. Ini sama teman-teman Kota Mobago dulu ada kopi khas Kota Mobago. Terima kasih nih. Terima kasih Haji Fian dan teman-teman. Nih, Alhamdulillah. Biasa. Oke. Berarti kita jumpa lagi dalam acara ngopi episode yang akan datang bersama Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.